Halo, nama saya Firman. Selamat datang di Lazy Reviews, channel yang membahas serba-serbi mengenai arsitektur. Nah, saya mendapatkan banyak sekali komentar, kemudian direct message, dan juga saya lihat di beberapa forum menanyakan apabila rumah saya 6x9 biayanya berapa ya untuk membangun. Kemudian juga saya punya tanah segini nih, bangunannya ingin ada kamar mandi, kemudian kamar mandi, kamar tamu, dan lain-lain, itu berapa ya biasanya? Arsitek, mungkin bagi arsitek atau estimator itu akan sangat sulit sekali menjawabnya pertanyaan tersebut, karena sangat tergantung sekali. Yang pertama, sangat tergantung oleh misalnya materialnya dipilih yang mana, kemudian tukangnya berapa harganya, di wilayah mana, kemudian desainnya seperti apa, 1 lantai, 2 lantai, kemudian kondisi tanah seperti apa, desain strukturnya seperti apa. Itu akan sangat panjang, akan sangat banyak sekali parameternya untuk bisa menentukan harga bangunan gitu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan RAB yang lengkap memang harus sudah ada gambar konstruksi atau gambar kerja. Ini seperti ini. Jadi di dokumen ini banyak sekali gambar-gambar yang disediakan sehingga bisa dihitung secara rinci bangunannya, termasuk gambar arsitektur, struktur. Di struktur juga parameternya sangat banyak. Misalnya kondisi tanahnya jelek, pondasinya bisa mahal. Kondisi tanahnya bisa bagus, mungkin bisa pakai pondasi standar. Kemudian juga misalnya di plumbing, kondisi air tanah seberapa dalam, kemudian juga perlu atau tidak ground tank, dan lain-lain. Nah, itu memang perlu proses yang cukup panjang untuk mendapatkan RAB atau rencana anggaran bangunan yang lengkap begitu. Saya mengerti apa yang dibutuhkan, yaitu perkiraan awal untuk membangun rumah. Jadi Anda bisa mempersiapkan tabungan atau dananya gitu. Nah, di video ini saya akan memberikan juga cara menghitung cepat rencana anggaran bangunan, tetapi dengan range. Range itu dalam artian minimal dan maksimalnya seperti apa. Nanti di deskripsi Anda bisa download filenya untuk diisi sesuai dengan rencana rumah Anda. Nah, kita coba lihat template yang sudah saya bikin. Ini adalah di luas tanah, kemudian KLB, KDB, KDH. KLB itu koefisien lantai bangunan, KDB koefisien dasar bangunan, KDH koefisien dasar hijau. Ini biasanya ada di KLK, mungkin kita perkirakan saja. KLB biasanya rumah itu 2, atau biasanya 1,8, 1,6 tergantung di mana Anda tinggal. KDB biasanya sih 60% kita. 60%, KDH misalnya 30%. Nah, ini dikalikan saja. Dikali luas lahan, luas lahan. Nah, ini nantinya ini adalah peraturan yang di batasan desain kita. Ini adalah rencana yang akan kita bangun. Nah, di beberapa kasus ada yang menanyakan kalau ingin kamar segini itu berapa. Nah, coba mungkin Anda bisa memperkirakan luas yang diharapkan supaya kita dapat menghitung luas bangunan keseluruhan. Jadi di sini intinya saya akan memberikan perkiraan berdasarkan luas bangunan. Misalnya ruang tamu anggaplah 3x3 gitu ya. 3x3. Kemudian ruang keluarga misalnya 4x3. 4x3. Kemudian ruang makan mungkin 3x3.
Ini perkiraan semua ya. Dapur bersih bisa 2 kali 3. Kemudian dapur kotor, dapur bersih agak besar, mungkin 3 kali, anggaplah modulnya itu 4 ya, mungkin 3 kali 4. Yang ini dapur bersih 3 kali 4 supaya agak lebih besar sedikit. 3 kali 4. Dapur kotor 2 kali 3. Toilet tamu itu semacam powder room ya, biasanya tidak ada wastafel, mungkin 1,4 dikali 2 meter mungkin. Kamar utama ini harus besar, bisa aja 5 kali 4. Kemudian ada toilet kamar utama, ini ada wastafel, kemudian ada kloset, ada ada shower, bisa saja mungkin 3 kali 3 besaran, 3 kali 1,8. Kemudian kamar 1, mungkin kamar anak ya, 3 kali 3. 3 kali 3, ini juga 3 kali 3, sama toilet bersama agak besar, 1,8 dikali 3. Mungkin ini ada walk-in closet, sudah menyatu dengan kamar utama. Kamar pembantu bisa 2 kali 2,5 atau 2 kali 3 nantinya. Toilet pembantu ini kecil saja, 1,3 kali 1,8 cukup. Gudang ini tergantung juga kebutuhan, anggaplah 2 kali 3. Nah, untuk komponen terakhir adalah sirkulasi. Sirkulasi ini ya tergantung desain sebetulnya, tapi bisa diperkirakan misalnya 10 sampai 20% lah, atau 15% lah. Kalau terlalu besar juga nanti boros di bangunan, jadi tidak terlalu bagus juga. Tapi tergantung desain juga sebetulnya. Tapi di sini saya perkirakan hanya 10%. Nah, luas bangunan kita adalah 124 meter persegi ternyata. Jadi dengan perhitungan ini Anda bisa memperkirakan luas bangunan Anda, dan harganya akan kita tentukan di bawah gitu. Nah, di bawah ini harusnya ada total. Nah, biasanya kalau untuk memperkirakan ini saya bikin harga minimal dan maksimal gitu, supaya ada range harga lah. Untuk menentukan harga satuan ini Anda baiknya meriset sedikit lah, atau menanya ke beberapa proyek yang di sekeliling rumah Anda gitu. Itu tidak akan jauh gitu kalau materialnya kurang lebih sama atau desainnya kurang lebih sama lah. Nah, biasanya anggaplah ini di rumah sekitar saya lah, itu yang paling minimal kalau kita memborong ke kontraktor. Ini anggapannya memborong ke kontraktor ya, jadi bukan kita kelola sendiri. Kalau kita kelola sendiri memang beda gitu. Ini harga satuannya adalah harga diborongkan ke kontraktor. Misalnya yang paling murah yang saya bangun, yang saya kasih ke klien adalah 3,5 juta per meter persegi. Nah, ini sudah ketahuan nih. Ini dikali. Jadi dana yang Anda harus siapkan adalah 434 juta kurang lebih. Kemudian ada juga mungkin Anda pengen yang agak lebih mewah gitu sedikit.
atau harganya menengah, lantainya pakai homogeneous style, kayunya pakai yang agak bagus gitu ya, karena ini untuk ditinggali. Bangunan yang pernah saya bangun kisaran 5,5 juta per meter persegi. Nah, kurang lebih dana yang Anda siapkan adalah 683 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk mengkontrol apabila Anda membangun sendiri atau mengelola sendiri, atau misalnya dengan kontraktor, biayanya tusi, materialnya Anda sediakan, kita hanya membayar tukang. Biasanya ada persentase alokasi untuk material dan tenaga kerja gitu. Selama ini material itu kisaran antara 35 sampai mungkin 45 ya persen dari total biaya keseluruhan. Jadi untuk istilahnya apa ya, memantau kinerja dari pekerja ini, ini kisarannya seperti ini gitu. Ini alokasi material 65, alokasi tenaga kerja 35. Apabila terjadi misalnya setelah Anda hitung seluruh pekerjaan bangunan Anda ini lebih dari 50%, berarti ada yang salah di pekerjanya. Apakah tidak terlalu produktif, misalnya terlalu lama, atau tenaga kerjanya terlalu mahal gitu. Nanti Anda bisa perkirakan, ini kan kalau bangun rumah kurang lebih 4 bulan sampai setahun pun bisa gitu. Jadi Anda bisa kalikan berapa jumlah material, kemudian berapa kebutuhan untuk alokasi tenaga kerja. Tinggal dikalikan minggu saja. Jumlah tenaga kerja, tukang berapa, kemudian connect berapa, dikali berapa minggu kerja gitu. Nah, ini untuk kontrol saja sebetulnya. Ya kurang lebih ini perkaliannya untuk harga minimal semua. Jadi untuk alokasi material sekitar 282 juta. Alokasi untuk tenaga kerja sekitar 152 juta gitu. Nah, selain biaya-biaya konstruksi tadi, ada juga biaya-biaya di luar pekerjaan konstruksi bangunan gitu. Misalnya ada pembongkaran bangunan. Ini juga sangat tergantung. Anggaplah sudah ada bangunan misalnya 50 meter persegi, pembongkarannya misalnya 25.000 per meter persegi. Nah, ini tinggal kalikan saja. Nah, Anda memerlukan biaya sekitar 1.250.000. Ada pengurusan IMB. Pengurusan IMB ini juga tergantung daerahnya di mana. Ada yang resmi atau tidak resmi gitu. Yang resmi biasanya kalau di Bandung sendiri tergantung kelas jalan, ada koefisiennya, bisa 15.000, 20.000. Tapi biasanya kita anggap aja diurus oleh yang ngurusi, karena ini agak ribet. Pengurusannya anggaplah biasanya kalau di sini 40.000 per meter persegi. Jadi sekitar 4 juta dana yang Anda harus sediakan. Dan IMB ini perkaliannya adalah perkalian luas bangunan ini. Pemasangan listrik misalnya yang 1.300, terakhir itu berapa ya, 1,5 juta lah. Ada juga yang gratis tapi saya nggak tahu. Ini sama. Sumur pompa juga tergantung dalamnya berapa. Ada kisaran 150 sampai 180 per meter dalam gitu. Jadi yang terakhir saya bikin itu kisarannya itu 10 juta di satu titik tuh. Sumur pompa dengan pompa
fleksibel ya. Ini penambahan salah. Nah, ini totalnya. Jadi total biaya konstruksi adalah, kita simulasikan harga yang minimal 450 juta dan biaya lainnya adalah sekitar 17 juta. Jadi total biaya bangun rumah ini adalah 468 juta. Ini saya tadi udah rubah, maaf, ruang keluarga saya besarin jadi 4x4. Jadi biaya bangun 468 juta. Apabila melihat ini mungkin terlalu mahal atau misalnya ada masih sisa dana, ini bisa dirubah-rubah di sini. Ini secara otomatis akan berubah sendiri. Gampang bukan bikin perkiraan biaya awal untuk rumah Anda? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Nanti Anda bisa download template ini di deskripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.